Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto MKom ya. Video kali ini adalah video pengantar untuk mata kuliah komputer hacking forensik dengan pembahasan ke-9 ya. Topik pembahasan yang kedua yaitu network security tool. Bukan network security tool, network forensik ya maksud salahnya. Dalam network forensik kita harus paham tentang network security tool ya. Di situ kalau di modul dijelaskan bahwa network security tool itu ada firewall. Nah, firewall itu dasar ya. Pada komputer itu pasti ada firewall-nya. Nah, firewall di sini kalau di Windows ya, kalau di Linux kita harus setting dulu firewall-nya IP tables ya, seperti itu. Kemudian ada juga di situ istilahnya IDS ya, Intrusion Detection System. Nah, itu untuk mendeteksi tentang adanya serangannya. Jadi kalau ada serangan itu kemudian terdeteksi, terus kemudian memberikan alert pada administrator agar mampu menanganinya. Ada juga yang lebih atasnya lagi IDPS, Intrusion Detection Prevention System. Jadi dia setelah mendeteksi akan melakukan otomatis akan melakukan pencegahan. Itu lebih keren lagi istilahnya. Jadi dia mampu melakukan counter ya, untuk melakukan counter dari serangan tersebut. Nah, kita juga harus paham tentang serangan jaringan ya. Serangan jaringan di sini ada banyak. Yang di modul ini ada namanya DOS ya, DDoS. DDoS ini bagi yang belum tahu itu ya sebelumnya harusnya sudah paham ya tentang DOS. DDoS itu ya disebut denial of service. Jadi dia membanjiri traffic jaringan sehingga jaringan tersebut lumpuh sehingga bisa menyusup ya. Nah, biasanya DDoS itu menggunakan zombie komputer itu. Jadi zombie komputer itu misalnya kita menggunakan produk bajakan, itu kita bisa dijadikan zombie sama orang yang buat produk bajakan itu. Biasanya dia menyediakan sebuah program sehingga komputer kita nggak ngapa-ngapain tapi berjalan di belakang dia ikut menyerang. Jadi ada banyak komputer yang menyerang secara bersamaan pada sebuah server misalnya sehingga server tersebut lumpuh. Nah, itu bisa terjadi ya. Bahkan yang Google yang perusahaan besar juga pernah sempat lumpuh ya. Tapi ya tidak lama kalau perusahaan besar sih nggak lama akan lumpuhnya karena itu mempengaruhi ya 1 menit lumpuh ya otomatis hilangan miliaran keuntungannya. Kemudian ada spoofing ya. Spoofing itu kita melakukan istilahnya monitoring jaringan sehingga bisa tahu identitas dari alamatnya. Kemudian ada juga man in the middle attack ya. Jadi dia menyaring jaringan. Jadi ada sebuah jaringan yang dia ada di tengah-tengahnya, kemudian merekod jaringan tersebut ya. Untuk kadang juga merubah, misalnya ada sebuah pesan, dia harus lewat ke dia dulu, kemudian dia akan merubah pesan tersebut, bisa juga seperti itu. Kemudian ada juga di situ social engineering, nah ini banyak terjadi. Oke, mungkin sekian pengantarnya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.